Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video hari ini saya bakalan memberikan kalian beberapa hal yang menurut saya wajib kalian ketahui. Yang pertama, kita bakalan bahas dan merangkum apa saja yang sudah terjadi dalam 1-2 minggu terakhir. Banyak sekali yang sudah terjadi, dan kalau misalnya kalian ketinggalan atau tidak terlalu aktif untuk berita kripto selama beberapa minggu terakhir, kalian harus tonton video ini sampai selesai. Yang kedua kita bakalan juga melihat apa yang kira-kira para paus besar Bitcoin sedang lakukan dalam beberapa waktu belakangan. Kemudian berikutnya, kita juga bakalan bahas kira-kira dari segi price action apa yang sedang terjadi ke Bitcoin dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video, dan kita sekarang bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,21 triliun dolar atau turun sekitar 0,38%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun rata-rata kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga 1%. Satu-satunya yang pergerakan yang lumayan signifikan itu adalah hanya Dogecoin dengan kenaikan 4,28%, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke harga 0,07 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama teman-teman, kita bakalan awali untuk melihat kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Setelah saya screening sekilas tadi, maka saya bisa ambil kesimpulan bahwa dari segi data ekonomi sebenarnya tidak ada terlalu banyak data ekonomi yang bakalan dirilis di minggu depan yang bisa menggerakkan market secara terlalu signifikan. Terutama untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. Karena biasanya kita hanya berfokus ke data-data dari Amerika. Selain cuma ada dua saja teman-teman. Di tanggal 18 Juli ada retail sales month on month, itu bakalan dirilis. Kemudian di tanggal 20 akan ada beberapa data yang cukup menarik juga, yaitu adalah continuing jobless claim dan juga initial jobless claim. Tetapi sisanya tidak ada yang menurut saya terlalu penting. Berbeda cerita kalau misalnya teman-teman merupakan trader forex, karena untuk forex sendiri kemungkinan minggu depan bakalan banyak yang harusnya dapat menggerakkan market. Di tanggal 19 Juli contohnya akan ada data inflasi dari UK sekaligus data core inflation rate dari area euro. Juga di tanggal 21 Juli kita akan mendapatkan data inflasi dari Jepang. Jadi kalau misalnya kalian trader forex, rasanya minggu depan bakalan menghadirkan banyak sekali setup dan juga volatility. Tapi untuk kita-kita yang merupakan traders atau misalnya investor cryptocurrency, maka dari segi data ekonomi saya bisa katakan tidak banyak yang bisa menggerakkan market terlalu signifikan. So, itu bukan berarti kita pasti akan sideways terus-menerus, tapi kita nggak bisa mengharapkan pergerakan tersebut datang dari adanya rilis data ekonomi di sini. Jadi, kalaupun kita masih akan sideways selama 1 minggu ke depan, ya bagi saya itu wajar saja, karena kita sudah mendekati salah satu event utama di bulan ini. Lagi-lagi adalah Fed Interest Rate Decision yang seingat saya akan ada di tanggal 26 Juli kalau tidak salah. Dan ekspektasinya adalah sampai sekarang dominan orang merasa The Fed masih akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Tapi itu baru kita akan bahas di minggu depan. So, ini adalah yang pertama, oke? Kemudian yang kedua, kita bakalan rangkum kira-kira untuk 1-2 minggu terakhir apa saja yang sudah terjadi di sektor cryptocurrency. Yang pertama, dan juga menjadi salah satu yang sangat besar gitu ya, yaitu adalah US Judge rules Ripple XRP is not a security. Jadi pada akhirnya hakim di Amerika Serikat itu menyatakan bahwa Ripple XRP itu bukan termasuk sekuritas. Setelah bertahun-tahun XRP berjibaku dengan SEC, pada akhirnya mereka dapat memenangkan kasus ini. Sehingga kita melihat kemarin XRP itu meroket luar biasa kencang, walaupun sehari 2 hari berikutnya kita kembali melihat dia terkoreksi cukup dalam. Yang kedua, inflasi di Amerika Serikat terus mengalami penurunan, tidak hanya di CPI, tapi core inflation juga start mengalami penurunan. Bahkan CPI nyentuh ke angka 3%, lebih rendah daripada ekspektasinya di 3,1. Jadi itu adalah berita baik juga tentunya. Semakin dekat kita dengan target The Fed, maka semakin cepat juga kita bisa expect The Fed
untuk start memikirkan seputaran pivot. Yang ketiga, area Eropa juga akan segera nge-launching spot Bitcoin ETF pertamanya di bulan ini. Yang keempat, mantan ketua SEC menyatakan bahwa harusnya spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat itu bakalan di-approve. Oke, yang kelima, Coinbase pada akhirnya kembali melakukan listing Ripple XRP karena sudah dinyatakan bukan sekuritas. Yang keenam, kembali CEO-nya BlackRock, si Larry Fink, menyampaikan sesuatu yang istilahnya pro terhadap cryptocurrency, menyatakan bahwa kripto bisa saja melampaui mata uang internasional karena ada permintaan global. Yang ketujuh dan ke-8 sebenarnya berkaitan bahwa SEC itu sekarang sudah menyadari bahwa ada ETF application lagi. Oke, dan mereka mungkin sekarang lagi dicek. Yang ke-9, Bank of America itu kemudian didenda karena mereka dianggap membuat sesuatu yang ilegal. Saya nggak bakalan masuk terlalu teknis untuk itu karena mungkin tidak terlalu penting juga untuk kita. Kemudian yang ke-10, Australian Securities Exchange receives its first spot Bitcoin ETF application. Jadi tidak hanya di Amerika Serikat, di Australia sekarang juga sudah ada aplikasi untuk membuka spot Bitcoin ETF. Jadi, dalam 1-2 minggu terakhir ini, teman-teman, kita mendapatkan banyak sekali hal-hal positif yang terjadi di sektor cryptocurrency dan fundamental menurut saya di sektor kripto dari hari ke hari, bulan ke bulan itu semakin menguat. Terutama mungkin di Bitcoin. So, teman-teman, sekali lagi, ini adalah yang sudah terjadi 1-2 minggu belakangan dan semoga ini bisa membantu ya untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan berita dalam beberapa waktu terakhir. Jadi dengan adanya beberapa key points di sini, kalau misalnya kalian ada yang belum jelas, mungkin kalian bisa copy paste saja misalnya salah satu di sini, katakan yang ini, kalian mau tahu lebih lanjut, bisa nanti copy paste di Google untuk mengetahui lebih lanjut seputaran berita tersebut. Tapi pada intinya kita mendapatkan banyak sekali berita positif dalam beberapa waktu belakangan. Kemudian kita bakalan cek teman-teman untuk top 500 wallet Bitcoin itu sedang ngapain aja gitu ya. Sekali lagi kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini merupakan walletnya exchange. Nah, di nomor 3 kita mendapatkan kembali ada penambahan sebesar 6.600 Bitcoin, teman-teman. Kemudian nomor 11 penambahan 1.530 Bitcoin. Yang nomor berapa lagi? 25 ada penambahan 1.017 Bitcoin. Di nomor 30 ada penambahan 3.549 Bitcoin. Di sini plus 680, plus 5.169, plus 600, plus 900. Kemudian juga di bawahnya lagi ada plus 267, ada yang minus 2.700, ada yang plus 15.000 Bitcoin. Kemudian ada yang plus 500, plus 2.499, ada juga yang plus 819, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi di top 100 kita melihat untuk beberapa waktu belakangan itu cenderung melakukan akumulasi atau hold. Yang distribusi itu sangat amat sedikit, teman-teman. Terlebih lagi di halaman kedua sampai halaman kelima saya rasa tidak akan ada perubahan. Yang kalian hanya akan lihat antara dua saja, antara mereka masih hold atau akan ada penambahan di sini seperti yang terjadi di 138, penambahan 8.177 Bitcoin, di sini 8.051 Bitcoin, sisanya hold. Halaman nomor 3, penambahan 7.363, 6.799, 6.775, 6.405, 6.258, ada yang tambah 5.800, 5.600, sisanya hold. Halaman keempat, plus 5.000, plus 5.000, plus 5.000, kemudian ada yang plus 4.000, ada juga yang plus 4.200, 4.000, dan sisanya hold. Halaman kelima, kita juga akan melihat semuanya sama, plus atau hold. Plus 3.000, plus 3.600, plus 3.500, 3.500, 3.400, dan seterusnya. Sisanya hold. Teman-teman yang perlu kalian tahu sekali lagi, dan ini mungkin sering dilupakan. Kalian mungkin beranggapan kok, tapi kan yang mereka beli nih nggak seberapa gitu. Nambahnya cuma 3.000, nambah cuma 3.000, ada yang 4.000. Tapi teman-teman yang perlu kalian tahu, stok
Bitcoin itu tidak bisa ditambah-tambah. Oke. Supply-nya itu maksimum akan berada di 21 juta Bitcoin. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu alat pun yang bisa membuat supply Bitcoin bertambah menjadi 22, 23, atau 24 juta. Jadi itu yang perlu kalian ketahui, dan ini bedanya dengan berbagai aset kelas lain. Kalau di gold, ketika harganya naik, walaupun banyak yang lakukan akumulasi, tapi akan ada terus orang-orang yang akan menggali lagi penambangan baru untuk emas, sehingga supply-nya kembali naik. Kalau di Bitcoin, mau kalian gimana pun, tetap supply-nya bakalan fix di 21 juta. Jadi kalaupun kita mendapatkan ada penambahan 3.000 di sini, cepat atau lambat supply-nya bakalan tergerus terus-menerus. Seperti yang sudah kita cek di data on-chain, bahwa balance on exchanges itu berada di titik terendah semenjak tahun 2017. Stoknya hanya kurang lebih 2 juta Bitcoin lagi, teman-teman. Dan kita mengalami penurunan mungkin hampir 1 juta Bitcoin stok yang berada di exchange selama beberapa tahun terakhir. Jadi kalian bisa bayangkan, yang tersisa itu nggak banyak. Belum lagi nanti kalian mau, atau kita melihat akan ada spot Bitcoin ETF yang bakalan di-approve. Belum lagi ketika nanti kita melihat FOMO di wave berikutnya kembali datang. Demand-nya akan banyak. Ketika demand-nya banyak, supply-nya tipis, what happen? Otomatis harganya yang bakalan cenderung naik dengan sangat cepat. Dan mudah-mudahan kalian bisa hold sampai hal tersebut terjadi. Kalau saya pribadi, saya memang sudah punya komitmen bahwa saya akan hold portofolio saya sampai beberapa tahun ke depan, sampai at least kita menyentuh ke all-time high yang baru. Oke, jadi itu adalah yang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin. Dan yang terakhir ini dari TechDev. Dalam juga kita nggak melihat fractal pattern dari TechDev. Dia menyampaikan bahwa crypto market cap is beginning to expand with price above 20 MA atau moving average after the tightest 3-week compression in history. Only twice before did it even come close. Neither was 2019 and both began a major parabolic move. Jadi dia menggabungkan beberapa indikator di sini. Pertama ada Bollinger Band di sini. Kemudian ada juga MA atau moving average, teman-teman. Dan dia menyampaikan bahwa setiap kali kita melihat Bitcoin itu menyentuh ke area upper band di sini, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa kali sebelumnya di sini. Dan pada saat juga BW ini saya nggak tahu ini indikator apa, teman-teman. Harusnya Bollinger Band juga, cuma BW-nya saya nggak tahu apa. Mungkin kalau kalian yang tahu boleh kasih komentar di bawah. Tapi kalau misalnya ada dua combo ini, teman-teman. Kombonya adalah kalau kita melihat Bollinger Band itu start untuk mengecil. Oke. Dan kita melihat Bitcoin menyentuh ke area upper band, sekaligus BBW-nya di sini itu menyentuh ke area yang berada di sekitaran 0,57 di sini, 0,5 sampai 0,6 di sini. Biasanya berikutnya yang kita lihat adalah semacam pergerakan yang parabolik. Terjadi dua kali sebelumnya di tahun 2016, kita mendapatkan Bollinger Band itu mengecil, kemudian kita melihat Bitcoin menyentuh ke area upper band dan BBW menyentuh ke area 0,5-0,67, kita kemudian rally, di sini juga sama. Dan guess what? Kali ini kita juga mengulangi hal yang sama. Bitcoin juga Bollinger Band-nya mengecil, alias ada compression, ada squeeze. Tapi biasanya ketika kita sudah melewati fase tersebut, nah ketika kita breakout, itu biasanya breakout-nya bakalan brutal banget. Oke, jadi apakah ini akan berulang? Who knows? Tapi menurut TechDev, harusnya itulah yang bakalan kita lihat berikutnya. Ya, tentunya ini juga harapan kita semua yang merupakan investor bahwa kita sudah menyelesaikan bear market dan sudah start berada di bull market dan kita berada di pertengahan cycle bull market yang baru. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen langsung aja dari 1 hour chart, teman-teman. To be honest, tidak banyak yang bisa saya lakukan update di chartnya Bitcoin karena dalam 24 jam terakhir terutama tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan yang kita lihat di Bitcoin. Kita hanya cenderung sideways di sini dan saya juga expect hal yang sama bakalan terjadi hari ini. Sekali lagi teman-teman, ketika kita berada di weekend, terutama di hari Minggu,
biasanya akan ada percobaan untuk manipulasi dari market maker. So, untuk teman-teman yang nekat untuk trading dalam keadaan seperti ini, pastikan sudah mengerti cara menghandle posisi tersebut. Untuk saya pribadi, tidak ada perubahan sama sekali. Saya masih akan tetap menunggu atau ngantri di sekitaran area di sini untuk mencari peluang untuk long. Karena bagi saya, sekali lagi teman-teman, harusnya ada insentif bagi market maker untuk mencoba mendorong ke harga tersebut. Karena beberapa yang sudah saya jelaskan kemarin, pertama kita mendapatkan ada Fibo 0,382 di sekitaran area di sini. Yang kedua juga kita harusnya akan mendapatkan banyak sekali titik likuidasi di sekitaran area ini. Di mana orang-orang yang melakukan long di sini, harusnya stop loss-nya akan kurang lebih di sekitaran area ini. Maka kita bisa aja mendapatkan semacam wick ke bawah. Kalaupun kita tidak bertahan lama di sini, dan hanya cuma wick ke bawah kemudian ke atas, itu bisa aja terjadi. Karena memang sesekali hal tersebut yang kita lihat, teman-teman. Contohnya yang mana? Nah, kita mungkin bisa cek. Contohnya, oke. Nah, contohnya teman-teman, kita hanya bisa aja mendapatkan hal seperti ini. Ya kan? Atau seperti ini, kita mendapatkan wick yang panjang. Atau seperti ini, kita mendapatkan wick yang panjang. Ya kan? Kalau kita scroll lagi ke belakang, kalian juga akan temukan hal yang sama seperti yang terjadi juga di sini. Nah, di sini. Nah, hal semacam itu bisa terjadi, gitu teman-teman. Dan biasanya itu hanya untuk menjemput likuidasi. Dan saya pribadi memang sedang mengantri di sini, teman-teman. Dan untuk sementara, selama kita bertahan di area channel di sini, saya sudah sampaikan juga ini di video kemarin bahwa saya sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke market, gitu ya. Saya pribadi memang cenderung merupakan lebih ke arah swing ya. Sesekali kalau misalnya lagi pengen mau scalp juga scalp, tapi kebanyakan itu lebih ke swing gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang merupakan scalper, kalau mau cari setup, ya saran saya antara kalian cari ketika dia berada di area di sini, atau kita nanti kembali menyentuh ke sekitaran area 29.700 sampai 800-an di sini. Kalau memang ternyata teman-teman akan menemukan semacam bullish reversal pattern, katakanlah kalian lihat ada semacam, kalau kita lihat di sini, ini adalah inverse head and shoulder. Oke, kalau kalian lihat yang sebelumnya lagi, kalian di sini mungkin bisa mendapatkan juga sama, walaupun ini tidak rapi sama sekali ya. Ini ada juga inverse head and shoulder. Sebelumnya lagi, itu juga bisa melihat apa di sini. Sama juga, inverse head and shoulder. Nah, jika teman-teman kita bisa mendapatkan sesuatu di area tersebut lagi, artinya kalau kita kembali revisit ke sekitaran area 29.800 sampai 700-an di sini, dan kemudian kembali membentuk reversal pattern di sini, katakanlah ada inverse head and shoulder lagi di sini, ya boleh aja nih menjadi peluang bagi kalian untuk scalping. Atau ada double top atau triple top di sini, itu mungkin boleh dicoba. Tapi tentunya datang dengan resiko, teman-teman. Kalau misalnya kalian mencoba di sini dan ternyata kita langsung jebol ke bawah, kalian harus secepatnya keluar gitu. Karena ketika kita drop di sini, kita bisa drop dalam keadaan yang sangat cepat. Karena kita sudah berulang-ulang, teman-teman, mencoba nge-retest ke area support di sini. Semakin sering kita tes support maupun sebuah resistance, semakin lemah pula area tersebut. Maka ada chance bahwa kali ini kita bisa langsung aja jebol ke bawah dan nyampe ke sekitaran area 29.200 sampai 28.700. Kalau kalian tidak aware, kalian tidak mantauin market, apalagi kalau kalian masuk di sini dan tidak menaruh stop loss, tidak pantau market pula, ya kalian bisa kehilangan uang yang sangat banyak. Karena menurut saya kalau kita jebol kali ini, pergerakan ke bawahnya mungkin akan sangat cepat ke bawah. Oke? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.